Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang ini kita dapat bertatap bermuajahah bersilaturahim kembali di Ahad yang keempat ya, dengan ridhonya, dengan izinnya kita dapat bertatap muka. Mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertemuan yang penuh berkah darinya. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in sampai kepada umatnya hingga zaman. Alhamdulillah di kesempatan siang ini meskipun cuaca yang sangat panas gitu ya, kita bisa menuju tempat ini di Masjid An-Nur PT Inti ini dalam keadaan sehat walafiat, selamat, serta mudah-mudahan nanti juga kita kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat juga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba membahas terlebih dahulu sebelum kita ke tahsin ya. Yaitu kita akan coba membahas surat Al-Kahfi di ayat yang ke-103. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ya. Katakanlah olehmu Muhammad, maukah aku memberitahukan kepada kalian bil akhsarina a'mala, yang merugi amal-amalnya. Ya. Siapakah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya? Yaitu orang-orang yang usaha mereka sesat di kehidupan dunia, wahum yahsabuna annahum sun'a, dan mereka menyangka mereka itu berbuat baik. Nah, nanti di akhir kelak atau di yaumul jaza atau di yaumul hisab nanti ada beberapa golongan yang masuk ke surga itu bighairi hisabin, tanpa dihisab. Nah, siapakah? Al-anbiya, para nabi atau para rasul. Yang kedua adalah asyuhada, para syuhada yang mati syahid di medan pertempuran ya, membela agama Allah. Kemudian para as-siddiqin, orang-orang yang selalu jujur. Kemudian ada juga yang masuk neraka bighairi hisabin, tanpa dihisab tapi langsung masuk. Nah, siapakah? Al-musyrikun, orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya, itu tidak hanya orang kafir saja, tetapi orang yang mengaku Islam tetapi mereka perbuatannya adalah musyrik kepada Allah, maka langsung dimasukkan ke dalam an-nar, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di ayat ke-103 ini di surat Al-Kahfi, qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah oleh Muhammad, maukah kami memberitahukan kepada kalian dengan yang orang-orang yang merugi akibat perbuatannya, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu di kehidupan dunia sesat usahanya. Salah satunya adalah arrafan, yaitu paranormal, dukun, orang yang datang kepada dukun sama. Nah, dalam sebuah hadis, man ata arrafan fasalahu falam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi Arab itu para dukun, paranormal, ya, kemudian penyihir, kemudian
Fasalahu, ia bertanya tentang sesuatu yang gaib, ya. Artinya bukan keilmuan manusia biasa. Alam tuqbal salatahu arba'ina yauman, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Nah, tentang gaib. Hari orang naroskeun ka guru mah, Bu, ai hiji tambah hiji sabaraha. Kan itu mah bukan paranormal. Jadi secara keilmuan. Besok ayah Jadi, mau ieu na Ustaz, tapi gitu gini ya Ustaz. Ya, jadi misalkan datanya, oh ibu teh harus begini, harus mandi misalkan di malam Jumat dengan Ustaz saurna gitu. dengan apa? Dengan kembang, ya, 7 kembang, ini kembangnya. Nah, itu termasuk ke dalam musyrik. Nah, Ustaz juga ya kalau perilakunya itu yang di luar aturan Allah, maka bisa saja disebut musyrik. Contoh, dulu alhamdulillah sekarang sudah taubat, ya. Dulu di daerah Bogor itu ada nama disebutnya ustadz gitu. Jadi mereka dia itu bisa menyembuhkan dari penyakit apa, ya. Misalkan penyakit diabetes lah katakanlah. Nah, ibu harus menyiapkan uang sekian karena uangnya itu mau dibelikan seekor kambing, nanti penyakitnya itu ditransferkan ke kambing. Nah, wallahu alam apakah benar atau tidaknya kita tidak tahu karena kita tidak bisa melihat hal yang demikian. Tapi kalaulah betul itu ada bantuan jin, maka termasuk itu adalah musyrik. Karena dalam surat Al-Jin itu sebagian manusia itu, ya, meminta tolong kepada jin, fazaduhum rohaqo, maka bertambahlah kedurhakaannya, ya. Nah, kemudian yang kedua yang sekarang lagi ngetren, ya, itu disebut dengan spirit doll. Nah, spirit doll. Jadi boneka dengan harga ada yang sampai ratusan juta bonekanya itu. Nah, kemudian diisi dengan ruh atau jin. Nah, jalangkung yang seperti jalangkung lah itu. Nah, itu mereka berkeyakinan dengan memelihara doll, ya, boneka akan dijauhkan dari bencana. Itu termasuk ke dalam musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebetulnya agama yang seperti ini bukan dari agama Islam. Nah, ternyata di Thailand, kan itu Thailand itu Hindu, ya, kebanyakan Hindu, ya. Hindu. Nah, jadi ada salah satu penerbangan Hong Kong atau Cathay Pacific kalau dulu itu. Jadi supaya diberikan keselamatan, kemudahan, kelancaran dalam penerbangan, itu mereka menyediakan tempat duduk, ya, untuk boneka. Kemudian disediakan makanan sasajen mungkin, ya, sasajen untuk boneka tersebut, ya. Buka nah diwawal itu sama musyrik. Sehingga ini di Indonesia ada yang demikian, diturutan gitu. Nah, saya baca di ininya lebih baik mengurus orang yang anak yatim piatu miskin, ya memang betul gitu, ya, pahala ari mah teu musyriknya itu. Nah, oleh karena itu kemudian ada contoh lagi yang sifatnya musyrik itu yang dulu itu masih kebiasaan dilakukan oleh orang-orang yang dahulu. Jadi kalau saya pun pernah melihat, ya, jadi anak-anak ya bayi lah yang baru lahir, ya. Kemudian si bayi ini supaya tidak diganggu oleh makhluk halus, ya, oleh jin jahat lah gitu, jin non muslim. Nah, si rumahnya itu dibikin di atasnya itu ada tusuk sate itunya, tusuk sate. Nah, tusuk sate teh di cabean, di bawang putih, di bawangan. Kemudian ya itu
Nah, aya terang maksudnya sugan teh eta mah supaya tidak ada lalur masuk naon gitunya. Efeknya bukan, ternyata itu supaya tidak ada jin jahat yang masuk gitu. Kayak gunting itu ditaruh di dekat kepala bayinya. Iya. Di sini, Ya. nah, lagi hamil. Enggak, yang bayi. Ustaz, Yang bayi. puntennya, Mah. dia mah ada pengalamannya. Ibu pengalaman, kita ada kan terangnya. Kapukul, ya nah istighfar Iya. juga. Terang pernah dia kan di nah Orang kita di tua yang Hawaii punya. teh di etaan hamil. Ya. Dia mudah-mudah ngomong aja kalau itu. Hamil teh di etaan gunting gitu Oh. awil. Terang maksudnya sekarang itu nurutan we. Nah, itu sok istighfar ibu ya Allah, astagfirullah. Ya. Ya kalau kita tidak tahu, ya, Tidak tahu ya, itu dan- kan yang dulu, iya, dulu biarlah yang berlalu. Gitu, Kak. Maos, Nah, oke. itu kan yang dulu kita tidak Pagi tahu. ya, sana maka Nah, bungkus. ya itu tadi dengan kita mengalami perkembangan keilmuan, ya paham, nah itu jadi yang jadi ilmu itu jadi ya, yang tidak tahu menjadi tahu. Gitu, ya. Nah, contoh seperti itu. Dan contoh lagi ya perbuatan-perbuatan yang musyrik itu salah satunya musik musik kecil. Contoh misalkan ada kupu-kupu. Kayak kamu dulu itu punya keyakinan. Kila-kila. Ya, sama. Karena kita yang meyakini hal yang demikian. Iya, dari mana ada hal ya? Ada Maksudnya yang kami beleng aja ya. iya, Oh, ada tamu, mau ada tamu. ada tamu. Misalkan ada kupu-kupu masuk. Uncuing di Oh sana. ada ini, ada tamu. Itu tidak boleh. Burung berkicau di dekat rumah. Ini ada Sini tinggal tinggal. gitu. Ya, Itu uncuing. enggak Pokoknya. tencuing. Orang Sunda mah uncuing namanya. Tencuing ya. Uncuing. Tapi memang maruringkat gitu nya urang katanya sesian. Siga nama eta mah ngangeunya Ustaz mulai nu Pak bungkusnya ka ambeul gitu. Nah, itu tidak ada yang tahu. Karena dalam surat apa itu terakhir itu saya lupa lagi ayatnya, tapi ada beberapa yang di luar kemampuan manusia. Yang satu bi ayyi ardin angkamut. Engkau tidak tahu di mana engkau akan meninggal. Ya. Yang kedua, engkau tidak tahu apa yang akan dilakukan esok hari. Dua. Surat Luqman ya sana. Luqman terakhir kamu. Luqman terakhir. Yang ketiga, ya, engkau tidak tahu hujan itu akan turun atau tidak, engkau tidak tahu. Ya. Nah, manusia hanya bisa memprediksi. Kira-kira. Oh, Ramalan iya cuaca. hujan. Ramalan cuaca boleh. Itu mah boleh. Boleh. Karena kan berdasarkan keilmuan secara dohir lah. penelitian. Kan orang mah bisa gitu. Oh, itu panas gitu ya. Pas sonten poek ya, kemungkinan mau hujan. Dan dari mana kita tahu keilmuan? Oh, keilmuan lihat awan gitu. Tapi kalau besok pasti akan hujan, nah itu nggak boleh. Tidak boleh, karena kan kita mengatakan sesuai dengan faktanya gitu. Tapi wallahu alam hujan atau tidaknya wallahu alam gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah alladzina do'la sa'yuhum fil hayati dunya. Orang-orang yang usaha di dunia itu adalah sesat. Jadi meskipun seorang artis ini, saya baca itu memang orang artis ini banyak ya amal baiknya, punya yatim piatu, di sini sumbang, tapi kalau tadi karena musyrik kepada Allah ya, berkeyakinan bahwa dengan punya doll tadi, boneka ini bisa mendatangkan suatu maslahat, maka itu termasuk musyrik. Maka di ayat ke-105-nya itu dikatakan fahabitot a'maluhum ya, maka putus amal-amal baiknya, maka langsung dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga nanti di akhirat kelak itu masuk surga belum, masuk neraka belum. Sudah bahas belum sebelum? Belum. Oh, itu ya. Itu Al-A'raf. Al-A'raf.
Nah, Ashabul A'raf ini adalah ada yang mengatakan Ibnu Abbas ini adalah 50% 50%. Amal baiknya 50%, amal buruknya 50%. Nah, bahkan dalam surah Al-A'raf itu pas lihat ke surga itu mengatakan ya, mengatakan salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Ini yang Allah janjikan kepada kalian. Jadi ketika melihat surga, waduh geningan raos gitu ya. Menghirup saja bisa gitu ya. Kemudian ke dalam neraka, mereka pun bisa melihat. Ketika mereka melihat ke neraka, itu mereka mengatakan Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz dzalimin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Jadi ketika melihat neraka, mereka mengatakan seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan apakah Ashabul A'raf ini masuk surga atau masuk neraka nantinya? Tentu dengan Rahman Rahimnya Allah, Ashabul A'raf ini adalah akan masuk ke dalam surga. Tetapi namanya di akhirat kelak kan, satu hari berbanding di bumi berapa hari? Lama itu, lama. Bahkan khamsina alfan, 50.000 tahun itu, 50.000 tahun. Jadi sangat-sangat lama di perbandingannya. Terkatung-katung. Nah, oleh karena itu tadi yang namanya dalam nanti itu wa amma man saqulat mawazinu bahwa fi isyati radiyah. Maka adapun orang yang ya, amal baiknya itu lebih besar daripada amal buruknya, bahwa fi isyati radiyah, maka dia akan termasuk atau akan mendapatkan radiyah, kehidupan yang memuaskan. Nah, mungkin ini kita gitu ya, namanya manusia kan tidak ada yang bersih dari dosa. Mudah-mudahan kita termasuk benar. Tetapi wa amman khafat, maka barang siapa yang ringan amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka baginya adalah neraka hawiyah. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ibadah atau memerintahkan dengan ibadah itu, tetapi dengan pahala-pahala yang sangat besar. Contohnya malam Lailatul Qadar. Seolah-olah 1000 khairum min alfi syahrin, 1000 bulan ke depan itu dalam kebaikan. Nah, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, as-sholawatu ila sholawah kafaroh. Salat ke salat itu merupakan kifarat. Umpami orang saum ini Zulhijjah. Keutamanya apa, Bu? 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang itu diampuni. Kemudian 1 huruf yang kita baca dari Al-Quran, pahalanya 10 kebaikan, 10 pahala. Jadi dengan seperti itu mudah-mudahan ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah dan diampuni dosa-dosanya. Itulah sebagai mukadimah ya tentang surat Al-Kahfi ayat 103. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka ya, tanpa bigori hisabin adalah orang-orang hanya al-musyrikun. Al-musyrikun ini bisa juga kepada orang Islam tadi ya. Jadi baik wahum yahsinuna sunah, mereka mengira mereka berbuat amal baik banyak, tapi pas akhirnya itu habitat a'maluhum, maka putus amal-amal baiknya, yaitu tadi al-musyrikun. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan tersebut ya. Itu mungkin mukadimah pada kesempatan ini di surat Al-Kahfi di ayat yang ke 103 nya.